Guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortal Shani episode ke 1, 2, 3. Seperti biasa kita review dulu pembahasan episode sebelumnya di mana Wang Lin masih mengamuk dan dipenuhi niat membunuh pasca ngeplay gegara buah kenaikan surgawi, membuatnya menghabisi pasukan yang dipimpin murid sekte pedang Daluo, menghabisi murid leluhur Mo, menghabisi wakil panglima tertinggi negeri iblis api, dan puncaknya dia harus menghadapi pelindung iblis yang dikirimkan oleh pelayan demit alias Yanto. Di Modan Feng Jijige muncul pertama dan langsung terlibat baku hantam sengit melawan Wang Lin yang ngeplay. Meskipun pelindung iblis jelas merupakan ahli tingkat tinggi, namun lagi-lagi mereka langsung dibuat pindah alam berjamaah hingga akhirnya Wang Lin pun harus melakoni pertempuran dengan mantan muridnya sendiri yang kini menjadi salah satu pelindung iblis, siapa lagi kalau bukan Wopo. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja tuh kita terobos. Wopo muncul dengan tawa gila yang menggoncang langit dan membuat awan fragmen jiwa bergetar menekan seluruh area di sekitar medan perang kuno. Kebencian yang ia simpan selama 10 tahun akhirnya meledak dan seluruh kebencian tersebut diarahkan sepenuhnya kepada Wang Lin. Ia mengingat masa lalu ketika Wang Lin meninggalkan dirinya dan Sisa, membuatnya harus menderita ketika merasakan tulang hancur, meridian remuk, dan tubuhnya dipenjara dalam kegelapan. Semua penderitaan itu ia anggap sebagai bukti bahwa Wang Lin hanya memperlakukan mereka sebagai bidah, dan kini dengan kekuatan baru yang ia peroleh dari penyelamatnya, Wopo merasa hari di mana Wang Lin akan diinjak-injak olehnya akan segera tiba. Wopo mengungkapkan bahwa ia telah memunikan lebih dari 100 juta fragmen jiwa dan berambisi untuk menyegel jiwa Wang Lin juga ke dalamnya, sehingga mantan gurunya yang tidak bertanggung jawab itu bisa merasakan bagaimana penderitaan masuk ke penjara paling kejam. Ia menertawakan ironi bahwa mantra pemunihan jiwa yang dulu diajarkan Wang Lin kini akan menjadi senjata untuk membunuh dirinya sendiri, dan hal itu membuat semangatnya makin membara untuk mewujudkan ambisinya menguasai 10 miliar jiwa dan mendirikan negara iblis baru dengan dirinya sebagai kaisar pertama. Di sisi lain, Wang Lin tetap tenang ketika menatap Wopo dengan sorot mata penuh pemahaman dan menyadari bahwa kebencian padanya hanyalah separuh alasan Wopo, sementara separuh lainnya adalah ambisi untuk menghapus semua orang yang mengetahui mantra pemunihan jiwa sehingga tidak ada yang bisa menyaingi kekuatannya. Wang Lin mengakui bahwa pencapaian Wopo dalam 10 tahun sungguh luar biasa, bahkan sudah melampaui Hongdi sebagai jenius surgawi paling berbakat di planet Sujaku. Namun ia juga menyadari bahwa kekuatan itu diperoleh dengan membakar potensi dan kehidupannya sendiri, sehingga puncak yang dicapai Wopo hanya akan bertahan bahkan tidak lebih dari 1 hari saja. Pernyataan Wang Lin membuat Wopo auto emosi dan menolak kata-kata itu dengan amarah. Wopo kemudian menunjuk ke langit dan membuat awan hitam terbelah ketika jutaan fragmen jiwa berhamburan sebelum kemudian menyerbu ke arah Wang Lin dengan ganas. Tawa Wopo bergema penuh kesombongan seolah ingin menunjukkan kedahsyatan sejuta jiwa yang ia kendalikan, sementara Suligo yang menyaksikan dari dalam pedang hanya bisa mencibir dalam hati karena berpikir dapat mengalahkan Wang Lin dengan cara sesederhana ini. Namun Wang Lin tetap tenang melihat kesombongan yang Wopo tunjukkan sebelum kemudian menghela napas dan mengangkat tangan kanannya untuk memunculkan sebuah simbol dengan kekuatan yang membuat sejuta fragmen itu mendadak berhenti dalam satu kedipan mata. Pemandangan itu jelas mengejutkan Wopo, sementara Wang Lin melambaikan tangannya sambil memberitahu bahwa bukan seperti inilah cara mantra pemunihan jiwa. Dan benar saja, setelah Wang Lin melambaikan tangan dan memunculkan simbol, seketika rasa hormat muncul di mata fragmen jiwa, di mana simbol itu membuat para fragmen jiwa sadar bahwa Wang Lin adalah tuan sejati yang tak bisa digantikan. Wang Lin masih setenang lautan, sementara Wopo yang kehilangan penguasaannya atas fragmen jiwa langsung menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Dengan teriakan penuh amarah, Wopo memanggil 100 juta fragmen jiwa sekaligus dan membuat awan hitam turun menekan langit seolah dunia hanya berisi jiwa-jiwa buas yang hendak melahap Wang Lin. Namun pada saat yang sama jiwa asa Wang Lin keluar dari tubuhnya, menyapu seluruh area dan memanfaatkan titik lemah dalam mantra pemunihan jiwa yang dahulu ia ajarkan. Dengan warisan sejati dari sekte pemunihan jiwa yang dia dapatkan, Wang Lin memiliki kendali mutlak atas semua jiwa yang pernah dimurnikan melalui mantra
mantranya. Dan benar saja, tidak menunggu lama sampai 100 juta fragmen jiwa itu berbalik menunjukkan rasa hormat melingkari tubuhnya dan meninggalkan Huopo dalam keterkejutan yang nyaris membuat pikirannya kosong. Huopo meraung dan memanggil jiwa-jiwa itu agar kembali, namun tidak ada satupun yang menoleh kepadanya. Mereka semua mengelilingi Wang Lin dengan penuh penghormatan dan pemandangan tersebut menyebabkan amarah membakar hatinya. 10 tahun kerja keras malam demi malam memurnikan jiwa, kini lenyap begitu saja di hadapan Wang Lin. Harapan yang ia bangun runtuh dan dari kehancuran itu lahirlah kegilaan yang lebih dalam ketika Huopo berteriak bahwa ia akan membunuh Wang Lin apapun yang terjadi. Wang Lin di sisi lain menatap Huopo dengan ekspresi kompleks karena bagaimanapun pemuda ini pernah menjadi muridnya. Berhubung pemberontakan Huopo lahir karena ketiadaan dirinya, kini Wang Lin akan memberi kesempatan Huopo melihat mantra pemunihan jiwa yang sesungguhnya sebelum kematian menjemput. Seketika bendera 1 miliar jiwa berkibar dari tas penyimpanannya membuat 100 juta fragmen jiwa bergetar lalu menyatu menjadi satu jiwa kristal yang murni sebelum melancarkan pukulan telak ke arah Huopo yang menyebabkan tubuh serta jiwanya terkoyak. Wang Lin menghela napas sebelum mengembalikan bendera 1 miliar jiwa ke dalam penyimpanan sambil memandang kejauhan di mana menara hitam yang memancarkan energi iblis sejati berada. Di bawah menara itu berdiri seorang lelaki tua berzirah hitam yang menatap langsung ke arahnya. Dan Wang Lin segera menyadari bahwa energi iblis yang terpancar dari menara itu adalah kekuatan murni yang sangat menakutkan. Efek buah kenaikan surgawi masih menyerang pikirannya dan berusaha menyeretnya kembali ke kegilaan. Berkat pertemuan dengan Huopo, Wang Lin memiliki cukup kesadaran menekan pengaruh itu. Karena ia tahu orang yang berada di dalam menara itu pasti seorang ahli yang tak tertandingi. Sementara di sisi lain jiwa dan asal dan tubuhnya sendiri belum sepenuhnya menyatu, masih membutuhkan setengah bulan untuk stabil di ranah ascendan tahap awal, sehingga ia harus menahan diri dengan penuh kewaspadaan. Wang Lin kemudian mengangkat tangan kanannya ke langit dan membuat suara gemuruh terdengar ketika suara sungai besar muncul di angkasa dan dari alisnya terpancar cahaya keemasan yang berubah menjadi energi pedang Ling Tianhuo. Lelaki tua berzirah hitam itu berhenti sejenak, matanya menyala, terkejut melihat sungai Dao yang baru terbentuk dan energi pedang yang jelas berasal dari seorang ahli nirpana, sateler atau penghancur nirpana. Wang Lin sengaja memperlihatkan dua kekuatan terkuatnya bukan untuk bertarung, melainkan untuk mengejutkan musuh dan menahan langkahnya. Namun ketenangan itu segera pecah ketika perasaan ilahi yang besar muncul dari menara hitam dan bergema seperti raungan binatang buas yang menggoncang langit. Suara itu menuntut asal-usul teknik telapak tangan yang digunakan Wang Lin sambil melepaskan ledakan aura yang membuat tanah di sekitarnya pecah hingga berhenti 100 kaki di depannya. Wang Lin menyipitkan mata ketika mengenali bahwa suara yang baru saja muncul adalah suara yang pernah melukainya berkali-kali dalam perjalanan. Namun Wang Lin yang sekarang udah enggak ngeplay lagi tidak mengamuk seperti sebelumnya, melainkan menjawab dengan tenang bahwa ia mempelajarinya di alam surgawi dan membuat suara ilahi itu bergumam seolah mengingat masa lalu sebelum akhirnya memutuskan untuk memerintahkan agar Wang Lin ditangkap hidup-hidup. Tanpa ragu lelaki bertua berjirah hitam alias Yanto melompat ke udara dan bergerak seperti sambaran petir ketika menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin dapat menangkap bahwa Yanto memiliki kekuatan di ranah ascendan tahap akhir yang jelas bukan merupakan lawan sepadan baginya yang baru mentas di ranah tersebut. Dengan budidaya ascendan tahap akhirnya, Yanto membentuk segel berbagai elemen bencana, mulai dari angin yang memunculkan tornado raksasa menyapu bumi. Wang Lin segera memanggil sungai dunia bawah untuk menahan serangan itu hingga membuat tornado angin terseret masuk ke dalam aliran reinkarnasi. Namun ternyata Yanto tidak berhenti dan justru melanjutkan dengan mantra guntur yang membuat langit gelap dan awan hitam terbentuk. Ketika semburat guntur hitam meletus dan turun menghantam bumi, Wang Lin mengangkat kelingking kirinya untuk memanggil jari dunia bawah dan sungai Dao bergerak mengikuti arah jarinya sebelum kemudian menyerbu ke dalam guntur hitam dengan kekuatan reinkarnasi. Ledakan besar tercipta dan menggoncang langit ketika sepertiga sungai dunia bawah hancur, namun untungnya juga berhasil melenyapkan guntur hitam Yanto sepenuhnya. Sayangnya tangan kanan demit itu belum selesai dengan serangannya ketika membentuk segel hujan yang membuat tetesan hujan hitam turun dari langit seperti pedang yang menusuk langsung ke arah Wang Lin.
Namun kali ini mata Wang Lin justru berbinar ketika ia melangkah maju dan masuk ke dalam sungai dunia bawah untuk menyatu dengannya. Pada saat itu Wang Lin tidak lagi sekedar berdiri di tepi dao, namun ia menjadi dao itu sendiri dan menjelma menjadi sungai dunia bawah. Tepat ketika itu sungai dunia bawah yang telah kehilangan sepertiga dari dirinya segera bergolak dan dalam sekejap aliran itu berubah menjadi naga raksasa dengan Wang Lin yang berdiri di atas kepalanya. Naga dunia bawah meraung, di mana raungannya bukan sekedar suara melainkan gema dao yang menantang surga, sekaligus merupakan sebuah pernyataan bahwa Wang Lin tidak tunduk pada langit yang senang mempermainkan takdir manusia. Di bawah penghakiman sungai dunia bawah yang menantang, langit hujan hitam yang sebelumnya turun langsung berhenti dan pecah menjadi asap gelap yang menutupi langit hingga menciptakan atmosfer pertempuran yang semakin mencekam. Yanto mencibir ketika menyatakan bahwa dao Wang Lin masih tidak akan mampu menahan satu pukulan darinya, sebab meski ia sendiri tidak memiliki dao, baju besinya membawa kekuatan iblis pemberian demit yang mengerikan. Pria tua berzirah hitam itu sekali lagi menggunakan segel bencana yang kali ini digunakan secara bersamaan hingga membuat pemandangan pusaran raksasa terbentuk di langit bersamaan dengan tetesan hitam dan kilatan petir hitam yang bersama-sama membentuk sarang petir raksasa dengan semburat kilat perak yang turun dari langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Wang Lin menatap ke atas ketika menyadari bahwa Yanto adalah puncak pertempuran yang belum pernah ia alami sebelumnya, dan dengan budidaya asen dan tahap awal melawan ahli yang lebih kuat jelas mustahil kecuali ia menggunakan sesuatu yang lebih menentang surga. Wang Lin memutar otak dan menemukan bahwa energi pedang Lin Tianhuo adalah jawabannya. Ia menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa serta 100 juta fragmen jiwa yang segera menyatu dengan sungai dunia bawah. Sungai itu kini memiliki jiwa, bergerak seperti naga hidup, meraung dengan kecerdasan baru dan berusaha melahap 4 mantra bencana Yanto. Pada saat yang sama 130.000 untai energi pembantaian keluar dari alis Wang Lin sebelum turut menyatu dengan naga sungai dunia bawah. Kini sungai itu bukan sekedar dao, melainkan sungai dunia bawah sejati milik Wang Lin yang berisi energi pembantaian, fragmen jiwa, serta dao utuh yang menyatu padu. Gelombang kekuatan yang benar-benar menantang surga itu menyerbu ke atas dan bertabrakan dengan sarang petir raksasa Yanto hingga membuat langit berubah warna dan bumi bergetar. Sebelum kemudian retakan muncul di mana-mana seolah lapisan medan pertempuran kuno sedang dihancurkan. Fragmen jiwa kuat yang tak pernah berhasil disempurnakan oleh Wopo kini berhamburan keluar dari tanah, sementara Wang Lin segera mengibarkan bendera jiwa dan membuat kain hitam raksasa menutupi langit ketika menyapu jiwa-jiwa itu hanya dalam beberapa kedipan mata. Aura sungai dunia bawah menjadi semakin mengerikan dan membuat ekspresi Yanto berubah suram untuk pertama kalinya. Meski begitu, dia memberitahu Wang Lin bahwa 4 bencana hanyalah mantra terlemahnya sebelum kemudian memperingatkan bahwa sebentar lagi Wang Lin akan melihat kekuatan dao iblis dari baju besi itu sendiri. Dengan satu gerakan tangan, Yanto mengusap dada dan membuat baju besi itu segera memancarkan energi iblis yang berkumpul menjadi sabit raksasa. Sekali lihat Wang Lin dapat menyadari bahwa sabit itu juga berisi hukum yang menentang surga hingga membuat ruang di sekitarnya retak dan hancur. Bentuknya berganti antara nyata dan ilusi ketika terus-menerus mengeluarkan suara mendesis yang membuat Yanto tampak tersiksa tatkala ilusi iblis bertanduk tunggal keluar dari alisnya sebelum menyatu dengan sabit. Segera saja senjata mengerikan itu seolah mendapatkan kekuatan hidup sebelum kemudian berubah menjadi sabit setan yang membawa dao iblis dan melesat ke arah Wang Lin dengan jejak api iblis di udara. Wang Lin menyipitkan mata dan mengangkat tangan kanannya ketika membuat energi pedang Lin Tianhuo terkondensasi di ujung jarinya. Energi pedang Lin Tianhuo melesat dari jari Wang Lin begitu kuat hingga langit berubah warna, di mana kehadirannya membuat seluruh dunia seolah berhenti, bahkan membuat sungai dunia bawah dan mantra bencana langsung meredup tak berdaya. Dao tirani yang terkandung di dalam pedang Lin Tianhuo itu memaksa semua kekuatan lain untuk menunduk dan memberi jalan bersama dengan munculnya bayangan ketua sekte pedang Daluo tersebut. Sabit setan yang lahir dari jiwa iblis sejati melesat dengan dao iblis, sementara energi pedang Lin Tianhuo bersinar dan siap menebas segala hal yang ada di hadapannya.
Ketika keduanya bertabrakan, ledakan dahsyat yang seolah bisa membuat bumi terbelah terbentuk dan celah besar menyebar hingga membuat langit seperti meredup dalam sekejap. Ilusi iblis runtuh bersama sabit, sementara energi pedang yang tersisa menyapu ke arah menara hitam dan meninggalkan retakan yang membuat penghuni menara terkejut akan kekuatan luar biasa itu. Yanto batuk darah dan tubuhnya segera melemah dengan cepat setelah kekuatan baju iblis dihancurkan. Namun beberapa saat kemudian dia menerima energi iblis dari menara yang membuat tubuhnya membengkak menjadi raksasa setinggi 30 kaki dengan tanduk hitam tumbuh di dahinya hingga membuat wujudnya benar-benar menyerupai iblis yang naik dari neraka. Setelah itu raungan iblis keluar dari mulut Yanto yang menandakan bahwa tangan kanan demit itu bukan lagi seorang manusia. Matanya dingin dan penuh kebencian ketika mengejar Wang Lin yang langsung mundur karena menyadari bahwa kekuatan Yanto kali ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dia bendung. Karena sudah memutuskan untuk mengambil resiko sejak menelan buah kenaikan surgawi, Wang Lin pun memutuskan untuk mengambil resiko lain dengan mengeluarkan pil lilin yang berdenyut dari tas penyimpanannya sebelum kemudian memisahkan sebagian akal ilahinya untuk masuk ke dalam bola terlarang tempat Yao Shishu disegel. Di dalam bola itu larangan tersebut tampaklah putri leluhur darah dengan wajah merah padam dengan ekspresi campuran antara rasa sakit dan kenyamanan. Wang Lin mengirimkan pesan ilahi dan mengancam akan menghancurkan tas penyimpanan dan menjebak putri leluhur darah itu dalam kehampaan jika dia tidak memberitahukan cara menggunakan pil jiwa darah. Ancaman itu membuat Yao Shishu meronta dan memohon agar batasan dilepaskan. Wang Lin menuruti apa yang diminta oleh Yao Shishu dan menghapus pembatasan hingga membuat putri leluhur darah itu bisa sedikit lega meski wajahnya masih merah. Ia sempat berniat menawar, namun tatapan Wang Lin yang penuh tekanan menunjukkan betapa saat ini pemuda itu hanya menginginkan metode penggunaan pil darah. Sementara itu di luar Yanto versi iblis sudah semakin mendekat dan membuat Wang Lin segera mengeluarkan kapak perang dari klan iblis raksasa dan menciptakan gelombang kejut mengguncang seluruh medan perang kuno. Yanto hanya mendengus dingin ketika melihat gelombang kejut tersebut dan hanya dengan satu lambaian tangannya gelombang kejut kapak raksasa pun lenyap. Di sisi lain akal ilahi Wang Lin kembali menekan Yao Shishu dengan batasan dan memaksa putri leluhur darah itu untuk segera berbicara. Kali ini ketakutan memenuhi mata Yao Shishu karena larangan penuh nafsu yang dipasang Wang Lin membuatnya hampir kehilangan kewarasan. Di bawah tekanan dan rasa takut itulah akhirnya Yao Shishu menyerah dan memberitahukan metode untuk menggunakan pil jiwa darah. Setelah mendapatkan cara penggunaan pil jiwa darah, Wang Lin pun tanpa pikir panjang segera menghancurkan pil jiwa darah dan membuat simbol kompleks segera terbentuk sebelum kemudian menyatu dengan darah biru yang menyerbu masuk ke dalam alisnya. Baru setelah menghancurkan pil jiwa darah, kejernihan di mata Wang Lin langsung menghilang dan sekali lagi digantikan oleh niat membunuh yang gila. Matanya merah darah dan tubuhnya diliputi api kemarahan yang membakar dari dalam ketika ia menyerbu langsung ke arah Yanto yang membuat raksasa berjirah hitam itu auto terkejut. Serangan berapi-api Wang Lin membuatnya mundur berulang kali dan menyebabkan Yanto langsung menyadari bahwa Wang Lin sedang melakukan penghancuran diri. Jiwa asal Wang Lin terbakar bersama 4 tetes anggur surgawi yang memberikan ledakan kekuatan tak terbayangkan, sementara tubuhnya melesat seperti bintang jatuh yang meluluhlantahkan segalanya. Di bawah penghancuran diri Wang Lin, baju besi Yanto hanya mampu bertahan 3 napas sebelum berubah menjadi citra iblis yang melarikan diri ke menara hitam. Tanpa perlindungan, tubuh Yanto segera roboh sementara Wang Lin di ujung kehancuran dirinya masih sempat melemparkan satu pukulan terakhir ke arah menara hitam. Pukulan terakhir itu mengandung dao, kehidupan, jiwa asal, dan bahkan kehendak dewa kuno ketika dihantamkan ke arah menara hitam dan membuat retakan yang ditinggalkan energi pedang Lin Tianhuo menyebar hingga membuat menara hitam runtuh dalam sekejap. Dari reruntuhan menara itu, sepasang baju besi tanpa pelindung pergelangan tangan melayang di udara dan memancarkan cahaya hantu serta perasaan ilahi yang marah sebelum kemudian dengan suara bergema caci maki untuk Wang Lin yang berani menghancurkan menara iblis.
Sekarang kita jalan-jalan dulu ke suatu tanah terbuka dengan formasi hitam terbentuk di atasnya sebelum kemudian memperlihatkan sosok berambut panjang dengan tato ungu keemasan yang duduk bersila di atasnya. Benang hitam turun dari langit dan menyelimuti dirinya bersama dengan baju besi itu melekat pada tubuhnya. Saat matanya terbuka, aura kelahiran baru yang padat menyebar ke segala arah. Sementara itu ratusan kilometer jauhnya, setetes darah biru muncul dari kehampaan dan terus melesat sebelum perlahan berubah menjadi sosok Wang Lin yang menandakan bahwa pemuda itu telah mengalami kebangkitan dari kehancuran dirinya sendiri. Waduh, gila ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Udahnya dikeroyok pelindung iblis, terus dipaksa baku hantam sama Yanto yang ngecit pakai baju iblis demit. Tapi ya namanya juga karakter utama, ada aja gebrakannya. Dan akhirnya Wang Lin berhasil mendapatkan metode penggunaan pil jiwa darah dari Yoshishu. Kira-kira siapakah sosok di formasi terbuka? Apakah tubuh aslinya si demit? Pembalasan macam apa yang akan diberikan demit kalau tahu Wang Lin masih hidup dengan pil jiwa darah?